berarti Allah menyertai kita. Ibu-ibu sekalian, Injil Matius ini menulis tentang kehidupan dan ajaran dari Tuhan Yesus, ya. Kalau kita membaca Injil Matius, itu tidak boleh melepaskan dengan kitab di dalam Perjanjian Lama. Jadi nggak boleh lihat hanya Matius, tetapi itu ada satu benang merah, ya ibu-ibu ya, ini dia nih. Benang merah ya yang menghubungkan nubuat Kristus di dalam Perjanjian Lama dan penggenapannya di dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil Matius. Ibu-ibu, kisah Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, anak Daud itu dibuka ya di dalam Matius pasal 1 dibuka dengan silsilah Tuhan Yesus ya. Kita melihat luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus diceritakan memiliki silsilah dari anak Daud, anak Abraham, 14 keturunan ya. Kemudian keturunan dari Abraham sampai ke Daud itu 14 keturunan, Daud sampai pembuangan di Babel itu 14 keturunan, keturunan dari pembuangan di Babel sampai Kristus itu juga 14 keturunan ya. Jelas sekali kedatangan Kristus dalam dunia, dalam rupa manusia itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Ya, jadi Tuhan Yesus datang sebagai Mesias bukan tiba-tiba datang tanpa ada keterangan siapa dia, tiba-tiba muncul ya, memberitahukan bahwa dia adalah juru selamat. Tidak, ya. Matius pasal 1 sudah menjelaskan bahwa silsilah Tuhan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Sehingga ketika Yesus datang ke dalam dunia, itu adalah bagian dari nubuatan ya di dalam Perjanjian Lama yang sudah menubuatkan datangnya Kristus. Nah, dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 yang akan kita sorot pada bagian ini yaitu dari ayat 23. Ini adalah satu rangkaian kisah hidup bersejarah yang dicatat di dalam sejarah dunia ya, bahwa Yesus Kristus lahir dalam dunia. Ibu-ibu sekalian, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 ini menyorot tentang mengangkat sebuah nama yaitu Yusuf, bukan Maria ya, tetapi Yusuf yang diangkat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Yusuf adalah suami tunangan dari Maria. Maria dan Yusuf bertunangan. Ternyata waktu mereka bertunangan terjadi titik kritis dalam kehidupan mereka. Ya, waktu mereka bertunangan terjadi sebuah titik kritis, bahkan dibuat minus habis-habisan, ya, dalam kehidupan percintaan mereka. Kenapa? Dia hamil. Maria hamil pada waktu Maria dan Yusuf hidup sebagai suami istri, tetapi mereka belum pernah bersetubuh, belum pernah melakukan hubungan seksual, dan Maria hamil. Ini bencana, ibu-ibu ya, bencana besar. Bagi orang Yahudi itu nggak mudah ya menerima konsep perempuan hamil pada waktu pertunangan dan cilakanya siapa bapaknya nggak tahu. Ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena pertama itu pasti kematian akan menjemput Maria. Ya, di dalam Perjanjian Lama perempuan pasti salah, ya. Dan itu ini nggak gampang. Apalagi dikatakan bahwa Maria hamil, ya, pada waktu mereka dalam tahap bertunangan, ya, dan Yusuf Maria belum pernah berhubungan badan, dan ini tidak gampang. Maka kitab menuliskan bahwa Yusuf, ya, hatinya begitu baik, dia mau menceraikannya diam-diam. Kenapa? Kalau Yusuf buka suara, udah pasti amukan masyarakat, habis Maria. Ya, ibu-ibu ya, hukuman apa yang mereka terima? Maria terima, dilempar batu sampai mati. Batunya bukan batu kecil, batu besar-besar, dilempar, sakit, apalagi kena kepala batu. Ya, dilempar sampai mati. Maka itu tidak mudah. Maka Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Maka dia mau menceraikan Maria diam-diam. Tidak perlu orang tahu. Ya, tidak perlu orang tahu. Karena kalau tahu, Maria habis. Yang kedua, bagi konsep orang Yahudi nggak gampang. Tunangan pada waktu itu mengikat, ya. Meski mereka tidak satu rumah tinggal bersama, tidak hidup dalam hubungan suami istri, ya, tetapi
ya, Yusuf suaminya dan Maria istrinya sudah dikatakan, ya, Yusuf suaminya, istrinya Maria. Maka itu tunangan itu pada waktu itu sudah mengikat dan hanya kematian yang memisahkan. Jadi ini nggak gampang konsepnya. Kok bisa ya hamil di luar nikah gitu istilahnya ya. Nah, yang ketiga, konsep orang Yahudi pada waktu itu sulit menerima karena Maria dikatakan hamil dari Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Ya, hamil dari Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Allah Tritunggal, Allah pribadi Allah, Allah Roh Kudus, pribadi Allah ketiga. Pada hari Pentakosta, ya, Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, turun ya ke dalam diri orang-orang seperti lidah-lidah api. Lidah, ya. Tuhan memakai organ tubuh penting dalam diri manusia yaitu lidah, sehingga orang bisa berkata-kata dengan lidah. Ya. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus belum menyatakan secara jelas, tetapi setelah Kristus hari Pentakosta, Roh Kudus sudah dinyatakan. Nah, bagaimana dengan Maria, ya, yang hidup pada waktu itu? Siapa Roh Kudus? Ya, ini mengada-ngada, belum pernah ada dalam sejarah, ya, seorang perawan hamil. Dari mana? Kalau seorang yang pernah sudah mati haid tiba-tiba hamil, kita sudah pernah melihat ada kisahnya, ya, Elizabeth, ya, dan kisah-kisah yang lain. Tapi ini belum pernah ada, dan ini resiko, titik kritis dalam hubungan mereka, Maria dan Yusuf, ya, Maria dan Yusuf, titik kritis dalam hubungan mereka. Nah, tetapi dalam hari ini kita melihat ya, ibu-ibu sekalian, siapa bilang ketika kita ikut Tuhan pasti nyaman? Siapa bilang ikut Tuhan semua lancar? Siapa bilang ikut Tuhan utang kita dibayarkan semua? Kita utang, Tuhan yang bayar. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, justru kita menemukan bahwa orang yang belajar taat kepada Tuhan, ikut rencana Tuhan, Tuhan menempatkan mereka di dalam posisi hidup yang kritis. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Ada orang bilang begini, Bu Erika, ya, Bu Erika, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Ibu-ibu tahu saya ini adalah seorang pejuang kanker ya, pejuang kanker. 2016 saya dihajar kanker ganas, ya, jenis langka, agresif dan menyebar. Kanker saya itu dari rahim menyebar sampai kedua indung telur saya, kena semua ya. Kemudian menyebar sampai ke dokter bilang ada di limpa saya. Menyebar juga ke serviks saya, menyebar juga ke kelenjar getah bening saya. Dan nggak cukup sampai di situ. Kanker itu ditemukan ada di paru-paru saya. Dokter sudah angkat tangan, ya. Dokter bilang, Erika, hidupmu tinggal hitungan hari. Saya duduk di kursi dorong, saya tidak bisa beraktivitas, saya merasakan sakitnya, kondisi yang benar-benar dibuat di dalam titik minus di dalam hidup saya. Ya, apakah cukup sampai di situ? Enggak. Saya juga harus ngalamin arti rumah tangga kami berantakan, ya, berantakan semua. Saya juga harus merasakan arti di dalam kondisi yang drop. Saya harus menjalankan rangkaian operasi, rangkaian pengobatan yang menyakitkan. Ya, saya juga harus mengalami arti amnesia, lupa ingatan. Nggak gampang, ibu-ibu. Ya, saya sampai lupa, saya itu sudah menikah belum ya? Saya sampai lupa, saya udah punya anak belum ya? Sampai segitunya, ya. Kemudian ingatan yang muncul dalam ingatan saya itu adalah waktu saya masih kecil. Itu ingatan yang muncul. Saya juga pernah mengalami sampai nggak bisa mengontrol pikiran saya dengan mulut saya. Saya mau ngomong apa, pikiran saya mau apa, itu nggak sinkron. Dan itu bikin depresi. Saya mengalami masa-masa yang tidak gampang dalam hidup saya. Dan Tuhan ya mengizinkan saya dibuat di dalam titik minus. Saya nggak bisa lari, saya nggak bisa jalan cepat, ya saya jalan hanya bisa gigi 1, gigi 2 udah nggak bisa, gigi 3 nggak bisa, ya kondisi yang nggak gampang. Belum lagi sakitnya, ampun deh, ya guling-guling kesakitan. Minta ampun, obat dari dokter pun terasa sudah nggak mempan ya. Tapi itulah kondisi yang Tuhan izinkan. Di dalam masa-masa seperti itu, justru titik balik hidup saya. Titik balik hidup saya. Saya berjumpa dengan Kristus, dengan pengenalan yang benar dan lengkap. Saya pikir saya seorang pendeta, saya pikir saya anak pendeta, saya pikir dari sejak mama dalam kandungan, hidup dalam gereja, sudah cukup buat saya mengenal Tuhan. Ternyata tidak. Di kanker itulah damsik saya.
Saya berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Saya berlutut minta maaf kepada Tuhan. Saya bertanya, siapa Engkau Tuhan? Ya, siapakah Engkau Tuhan? Ya, Tuhan menampakkan diri, ya. Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. Bapak Ibu sekalian, ya, itu boleh di-mute. Boleh di-mute itu satu suara. Iya, terima kasih. Tetapi itulah titik balik hidup saya. Di kanker itu, ya, saya juga mendapatkan visi Tuhan. Setelah keadaan yang begitu sulit, Tuhan izinkan rumah tangga kami berantakan, saya sakitan ya, sampai anak saya, si Meai, yang paling kecil umur 5 tahun, mendampingi saya, dia juga menulis buku, judulnya Meai, Perjalanan Hidup Dia, sebagai seorang caregiver anak, mendampingi mamahnya. Ya, tidak mudah. Di saat bersamaan, papa mertua meninggal dunia, kondisi saya semakin drop. Ya, saya jalan itu dari kamar mandi ke tempat tidur, saya pingsan di kamar mandi. Saya ke tempat tidur, kamar mandi di kloset itu loh, yang pas saya lagi muntah-muntah, ya, saya pingsan di sana. Ya, tengkrep, pas sadar, aduh, kenapa saya pingsan di kamar mandi. Saya balik lagi ke kamar, saya pingsan lagi di kamar. Nggak gampang. Ya, berita masuk, saya cuma punya papa. Ya, saya hanya punya papa. 1 minggu setelah papa mertua meninggal, papa saya meninggal dunia. Dia lagi bilang sama Mbak ya, anakku kena kanker, lagi duduk tiba-tiba gedebuk jatuh, meninggal dunia. Saya benar-benar merasa ditinggalkan, ya, saya benar-benar merasa ditinggalkan dalam titik minus dalam hidup. Pada hari perkabungan papa, saya dilarikan ke rumah sakit karena saya sudah pucat sekali. Di rumah duka itu di belakang ada kamar untuk kami keluarga yang berduka. Saya sudah nggak bisa melayani tamu-tamu, menerima tamu. Saya hanya terkulai di tempat tidur dan sudah pucat sekali. Dilarikan sama suami ke UGD, di rumah duka ada UGD, hampir nggak bisa terima cairan infus ya, karena susah sekali menemukan cairan nadi-nadi, urat nadi, apa namanya, nadi ya. Tapi setelah selesai semua saya menerima cairan infus, kita ikut ibadah kedukaan. Saya didorong dengan kursi dorong, ya. Saya rasa saya adalah orang yang termiskin di dunia, ya, susah, ya, menderita sekali. Dengan apa? Datang mengikuti ibadah kedukaan. Saya bilang, ya, saya sudah kehilangan banyak. Saya sudah kehilangan kesehatan saya. Saya kehilangan organ tubuh saya. Saya kehilangan keutuhan rumah tangga kami. Saya kehilangan mimpi saya. Saya kehilangan segalanya. Ya, sekarang papa saya lebih dulu meninggalkan saya. Tapi dengan iman saya berkata, kalau Tuhan memberikan saya mukjizat, saya pasti sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak kasih saya mukjizat, saya tetap akan mengikut Kristus sampai saya mati. Kemudian kami pulang, ya, saya tidak melanjutkan obatan. Kenapa? Tapi tolong ini hidup saya, jangan ikutin ya, karena saya sudah siap. Kalau Tuhan panggil saya pulang, saya mau pakai waktu saya yang berharga, yang singkat bersama keluarga saya. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan hidup kedua. Kesempatan hidup kedua itu mahal buat saya. Dan saya tidak bisa main-main lagi dengan hidup. Berapa bulan kemudian, yang kanker saya yang bermetas menyebar ada di paru-paru, ya, menyebar di mana-mana. Ternyata dari hasil diperlihatkan sudah tidak ada, ya. Itu masa yang paling menggembirakan ya, ibu-ibu. Tapi apakah cukup sampai situ? Enggak. Tuhan mengajarkan saya arti berdiam diri di hadapan Dia. 1 tahun, semua pintu ditutup sama Tuhan. Saya mengalami gejolak hati, merindukan firman yang luar biasa. Seperti rusa yang merindukan sungai. Saya bisa mengerti pada waktu itu betapa saya rindu siapa Engkau Tuhan. Ya, seperti Ayub bilang di pasal 46 pada 42, padahal sebelumnya dikatakan dia orang yang saleh, orang yang apa. Pasal 42 dikatakan, baru sekarang saya mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Mataku sendiri melihat Engkau. 1 tahun kemudian Tuhan menggelisahkan saya dengan sebuah visi. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya katakan, siapa itu Tuhan? Si bungsu dan si sulung. Ini aku Tuhan, utus aku untuk kedua kalinya. Tapi kenapa Tuhan memberikan saya visi ketika saya sudah tidak seperti dulu lagi?
Ibu-ibu tahu, saya sudah tidak bisa ngangkat barang lebih dari 2 kilo. Sudah nggak bisa, ya. Karena tubuh saya sudah banyak yang diangkat. Empedu saya juga udah nggak ada. Sudah banyak yang diangkat. Dan saya juga itu susah ya, belum bisa normal. Kenapa Tuhan memberikan saya visi ketika hidup saya tidak seperti dulu, ketika saya masih muda, ketika saya masih kuat, ya, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan dalam firman yang tergiang muncul, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Pergilah kepada sesamamu. Visi IC3, Indonesia Christian Cancer Community, sebuah komunitas Kristen para pejuang kanker dan pendampingnya. Saya dulu nggak tahu apakah ada komunitas begini di luar, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah saya harus pergi kepada mereka, supaya mereka bisa mengenal siapa Tuhan yang benar dan lengkap, dan mempersiapkan mereka kepada sebuah kekekalan. Oh, saya melayani Tuhan ya, dengan paradigma yang baru, dengan mindset yang baru. Ibu-ibu tahu, 1 bulan saya tidak pulang. 21 hari sampai 24 hari. Ya, anak-anak tinggal, waktu itu kami tinggal di Pontianak, saya terbang ke kota-kota, ya, terbang ke pulau-pulau, mengunjungi para pejuang kanker, ya, melayani, dan itu setiap bulan. Dengan iman, pergi, ya, pergi. Ibu tahu, Natal 2018, saya dapat hadiah Natal dari Tuhan. Ibu-ibu mau hadiah Natal? Mau? Saya dapat hadiah Natal dari Tuhan. Apa itu? Sebuah ketaatan. Maka seperti saya bilang, Maria Yusuf belajar sebuah ketaatan. Apa ketaatan, ibu-ibu? Kanker saya hidup lagi. Bukan menyebar dari yang lama. Kanker saya membentuk sel yang baru. Dokter bilang ini jarang terjadi. Biasanya penyebaran dari yang lama, tapi butuh waktu. Tapi kamu kok tumbuh lagi, jenis yang baru. Dia serang saya di payudara saya sebelah kiri. Ya. Dan dari bulan Desember sampai bulan Juli, saya masih terbang keliling-keliling kota, pulau. Ya, saya bawa kanker saya. Saya masuk ke pedalaman, tidak ada listrik, tidak ada air, saya minum air hujan, ya, keadaan yang begitu sulit, saya bawa kanker saya. Kadang dia serang saya ketika saya berdiri di atas mimbar. Dia serang saya ketika saya melayani orang-orang yang sakit. Ya, kanker itu semakin menyebar. Ketika di Juli, setelah saya menyelesaikan semua pelayanan saya selama 22 hari, ya saya pulang, saya menyerahkan diri, masuk lagi ke meja operasi. Dan dokter menemukan kanker saya bukan hanya di payudara, tetapi sudah menyebar sampai kelenjar getah bening. Ya, dan saya harus menjalankan operasi besar, mastektomi radikal. Sekarang badan saya bukan nggak bisa ngangkat barang dari 2 kilo lagi, ibu-ibu. Tapi saya sudah punya golden hand. Apa itu golden hand? Tangan emas. Ya, artinya tangan saya kapan saja akan terancam untuk bengkak. Kalau sudah bengkak, nggak bisa kempes, susah kempes, dan itu sakit sekali. Tangan saya tidak boleh kena luka. Kalau kena luka sedikit, saya harus dilarikan ke rumah sakit. Ya, dan itu sangat riskan sekali. Tangan saya tidak boleh lagi pakai jam tangan, cincin, ya, dan udah benar-benar dilakukan, dianggap tangan tanda kutip tangan cacat, ya, dalam keadaan seperti ini. Kami sekeluarga baru pulang ke Surabaya tanggal 9 November kemarin. Jadi kami sudah tidak di Pontianak, sudah di Surabaya. Alasan saya adalah kalau tangan saya bengkak, saya sudah tidak bisa terbang lagi. Sementara anggota IC3, Indonesia Christian Cancer Community, paling banyak di Jawa, ya. Maka kami sekeluarga pulang ke Surabaya. Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu, hidup kita itu sebenarnya berjalan normal kok, ya, stuck begini. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, tetapi ketika terjadi satu titik kritis yang Tuhan izinkan, ya, kanker, ganas stadium akhir, menetes kemana-mana. Dokter bilang hidupmu tinggal hitungan hari. Ya, tidak ada harapan buat kamu. Dokter-dokter dimanapun mengatakan, Erika, kankermu terlalu ganas. Ya, bahkan ada yang mendoakan saya untuk meninggal dunia. Saya harus belajar pamitan sama anak-anak, ya, sama suami. Bahkan saya harus bilang kepada suami, ya, untuk kalau ada apa-apa dengan saya, relakan saya. Saya juga harus belajar arti benar-benar tidak berdaya, sakitnya minta ampun. Kalau Tuhan izinkan, tiba-tiba dalam hidup kita, kebangkrutan, kesusahan, apapun dalam titik hidup kita yang minus, Tuhan mungkin punya pesan khusus buat kita, ibu-ibu.
Ya, Tuhan punya pesan khusus buat kita. Orang mengatakan kepada saya begini, Erika, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saya ini masih ada benjolan loh ibu-ibu. Di belakang saya nih masih ada loh. Saya nggak tahu lah ya. Orang bilang, Erika, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Sebenarnya kalimat itu bagi saya bukan pujian, tetapi kalimat yang membuat saya tanya lagi sama Tuhan. Tuhan mau bentuk apa lagi dalam hidup saya? Tuhan mau poles apa lagi yang Tuhan tidak suka dalam hidup saya? Ketika kita bilang, saya mau ikut Tuhan, ya, saya mau taat kepada Tuhan, Allah beserta saya selamanya. Saya mau menjadi murid Tuhan, bukan pengikut, murid Tuhan. Ibu-ibu, siap-siap. Bangku kenyamanan kita akan dijungkil balikan sama Tuhan. Diobrak-abrikan sama Tuhan. Sehingga Tuhan mau pakai kita, bukan cara kita, tapi cara Tuhan memakai kita. Itulah kenapa Maria dan Yusuf ditempatkan dalam titik kritis dalam hubungan cinta mereka. Undangan sudah dibagikan, khalayak banyak sudah tahu mereka akan menikah. Dan mereka sudah bertunangan yang begitu kuat. Nama baik keluarga sudah dipertaruhkan di sana. Titik kritis Tuhan izinkan Maria dan Yusuf menerima konsekuensi yang tidak mudah. Maria hamil karena Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kisah nyata ya di dalam Alkitab. Maka itu ketika Yusuf di dalam dilema yang besar, Yusuf belum memutuskan apa-apa. Yusuf masih mempertimbangkan sedalam-dalamnya. Inilah beda kita dengan laki-laki loh ibu-ibu. Laki-laki itu ketika ngambil keputusan, mereka butuh waktu untuk mempertimbangkan. Betul nggak? Memikirkan. Beda sama kita perempuan. Mau apa hari ini ambil keputusan. Betul? Mau ini hari ini ambil keputusan. Laki-laki nggak bisa. Maka kita bilang, kamu kok lelet sih? Saya nggak sabar sama kamu. Ya memang nggak bisa. Laki-laki itu perlu masa untuk mempertimbangkan. Waktu Yusuf sedang mempertimbangkan keputusannya untuk menceraikan Maria diam-diam, malaikat Tuhan datang kepadanya melalui mimpi. Ibu-ibu sekalian, kita bicara soal mimpi, ya. Hari ini orang banyak sekali mengklaim, saya bermimpi. Saya bermimpi. Tapi benarkah mimpi itu dari Tuhan? Ibu-ibu kita harus belajar kritis ya untuk menyikapi soal mimpi. Ya, Nabi Yeremia sendiri ya, dia sangat mengecam. Tuhan marah kepada nabi-nabi palsu. Nabi loh, tapi nabi aja bisa palsu. Yang menjadikan mimpi mereka, mimpi yang palsu untuk berkhotbah, bernubuat. Nabi Zakaria juga memberikan kritikan yang keras kepada nabi-nabi palsu yang memberikan harapan yang kosong kepada umat melalui mimpi mereka. Pengkhotbah 5 ayat 6, ya, Pengkhotbah 5 mengatakan begini. Sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, ya. Jadi kita harus membedakan mimpi-mimpi yang seperti ini dengan mimpi Yusuf. Jelas beda, ibu-ibu. Bagaimana dengan mimpi Yusuf? Matius pasal 1 ayat 20 dikatakan, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Jelas bukan Yusuf bermimpi ya ketemu malaikat, enggak. Malaikat Tuhan, inisiatif dari Allah ya, inisiatif dari Allah untuk datang kepada Yusuf melalui mimpi. Apa itu? Kalimat peneguhan. Jangan takut Yusuf, ambil Maria sebagai istrimu. Wow, luar biasa. Ya. Kemudian dibilang apa? Sesungguhnya anak yang dikandung itu, ya, dia akan melahirkan laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mimpi Yusuf ada visi. Mimpi Yusuf bukan untuk dirinya. Oh, supaya aku kaya, supaya aku bahagia, supaya aku nyaman hidupnya, supaya ATM-ku di bank selalu terisi, kling, 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 kling. Bukan. Ya, mimpi Yusuf ada visi Allah di dalamnya. Yaitu apa? Bagi kemuliaan Allah.
semua proyek Allah, proyek kekekalan, dan untuk orang lain. Itu visi. Allah sudah memberikan visi kepada Yusuf. Anak dalam kandungan Maria, itu nanti akan menjadi penyelamat, pembebas manusia dari dosa. Luar biasa, ibu-ibu. Luar biasa. Saat-saat seperti itu ya, kalau kita melihat di dalam ketika malaikat Tuhan memberitahukan kepada sebuah pesan mimpi yang mengandung visi yang dalam. Kemudian ayat 23 yang kita menjadi tema kita tentang hari ini, Immanuel, ya, Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Seperti saya bilang tadi, melihat Injil Matius, kita tidak boleh melepaskan kitab Perjanjian Lama, karena ini adalah satu rangkaian benang merah, ya, satu rangkaian benang merah. Kenapa? Karena Matius 1 ayat 23 ini adalah nubuat sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan akan hal ini. Nabi Yesaya itu adalah nabi yang hidup pada tahun 700-an sebelum Masehi. Ya, udah berabad-abad ya, abad-abad sebelum kelahiran. Bahkan dia adalah penasehat raja. Saat itu Raja Yehuda, raja yang memerintah, nah pada waktu Nabi Yesaya hidup, bernama Ahaz, itu sangat gemetar, ya, ketakutan. Kenapa? Bahkan Alkitab melukiskan rasa takut dia seperti pohon hutan yang bergoyang-goyang ditiup angin. Wah, pohon hutan itu kokoh kan, tetapi bisa bergoyang-goyang ditiup angin. Artinya apa? Goyah sekali, takut sekali, luar biasa. Kenapa? Karena raja ini ya ada musuhnya, yaitu Raja Aram, Raja Rezin, yang begitu kuat, ya. Bahkan musuhnya tinggal di wilayah mereka. Wah, ini nggak gampang. Strategi untuk menjatuhkan musuh, tahu nggak dengan cara apa? Kadang perlu juga dengan cara menjatuhkan mental, ya. Jatuhkan mental. Saya ingat sekali waktu saya masih kecil SD, saya kalau nonton tinju, zaman itu kan masih zamannya tinju ya. Saya ingat banget. Itu disiarkan dulu kan, kalimat-kalimat untuk menjatuhkan musuhnya dengan kalimat kata-kata. Ya, dengan mentalnya dulu. Kalau mentalnya udah jatuh, udah down, itu gampang sekali. Katanya gitu ya. Nah, jadi musuhnya sekarang sudah di dalam wilayah mereka. Nah, firman Tuhan datang kepada Yesaya. Yesaya harus menyampaikan kepada Raja Yehuda, ya. Dia katakan dia harus bertemu dengan Raja Ahaz, ya. Dia katakan jangan takut, teguhkan hatimu, tinggallah tenang. Jangan takut, jangan kecut hatimu. Karena kedua puntung kayu api berasap kemarahan dari Raja Aram itu, ya, kemarahan dari Raja Aram itu tidak seharusnya kamu takut, ya. Maka itu Tuhan bilang sama Raja Ahaz, Raja Yehuda melalui Yesaya, dia bilang apa? Sekarang kamu minta tanda dari Tuhan. Tanda apa aja deh untuk membuktikan Tuhan menyertai kamu. Tanda aja. Kamu mau minta tanda di dalam dunia orang mati yang paling dalam, aku kasih. Atau kamu minta tanda di tempat yang paling tinggi, aku kasih. Terus Raja Ahaz bilang apa? Raja Ahaz bilang begini, aku nggak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Wow, rohani sekali kalimatnya. Aku nggak mau minta tanda dan aku tidak mau mencobai Tuhan. Ini kalimat yang sangat rohani. Ya, sangat rohani. Tetapi kalimat ini, Yesaya langsung tegas bilang begini. Baik demikian, Raja, baik demikian. Hai keluarga Yakub, belum cukupkah kamu melelahkan orang-orang, sehingga kamu juga melelahkan Allahku juga? Ya, omonganmu tuh baik, rohani, tapi sebenarnya itu cuma di permukaan. Ya, sesungguhnya kamu itu rapuh, kamu itu takut, bergoyang-goyang seperti pohon hutan yang bergoyang-goyang cuma ditiup angin. Ya, seakan-akan Tuhan itu nggak ada dalam hidupmu. Oke lah kamu ngomong, aku tidak mau mencobai Tuhan, tapi Tuhan tahu kedalaman hatimu. Ya, maka itulah keluar nubuatan. Yesaya 7 ayat 14. Keluarlah nubuatan.
Sesungguhnya anak muda, ya, anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan dinamai Immanuel. Di dalam Matius 1 ayat 23. Artinya Allah beserta kita. Ibu-ibu, dunia ini memang dunia yang menakutkan, apalagi COVID-19. Siapa yang sangka? Saya juga masa-masa COVID-19 ini udah nggak bisa lagi terbang-terbang seperti dulu, ya. Dan kami kunjungan sekarang lewat video call. Karena kalau kami para penderita kanker kena COVID, itu resikonya lebih tinggi. Dan ini memang menakutkan sekali. Itu sebabnya, ya, itu sebabnya Tuhan bilang, aku adalah Immanuel. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Janji Tuhan itu teguh yang harus kita pegang. Bukan berarti pada waktu Tuhan bilang, aku Immanuel, tidak akan tinggalkan engkau. Natal ini adalah Natal yang seharusnya kau kuat, ya. Bukan berarti setelah itu hidup kita akan diberikan karpet merah sama Tuhan. Oh, karpet merah sama Tuhan. Setelah itu Tuhan akan menjadi apa aja yang kita mau. Doa kita selalu dikabulkan. Oh enggak, ibu-ibu. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai budak kita. Tuhan itu Tuhan yang besar. Kita ini pencipta, diciptakan. Kita ini diciptakan oleh pencipta kita. Jadi jangan dibalik. Tuhan itu bukannya pembantu kita. Sehingga kita bilang, apapun yang saya mau Tuhan kabulkan. Itu strukturalnya. Ya, oleh sebab itu Allah beserta dengan kita, sekalipun kita masih berjuang dalam dunia ini. Enggak gampang, tetap berjuang. Setahun yang lalu, 2019, begitu saya selesai menjalankan operasi masektomi radikal, pengangkatan payudara saya yang kiri dan kelenjar getah bening diangkat. Dokter bilang kepada saya, Erika, ada 2 berita buat kamu. Berita baik dan berita buruk. Kamu mau dengar yang mana? Saya bilang, saya mau dengar berita yang baik. Oke. Kankermu sudah masuk stage 3. Ya. Dan saya sudah melakukan semua yang terbaik dan hasilnya kankermu sudah diangkat semua. Wah, senang sekali dengarnya, ibu-ibu, ya. Tapi ada berita tidak baik buat kamu. Apa itu, Dok? Saya tanya, ya. Dia bilang, dalam hitungan bulan, kankermu bisa hidup lagi. Bisa di otak kamu, bisa di payudaramu yang sudah diangkat, bisa di tempat-tempat lain. Karena ini sangat ganas. Ibu-ibu, saya dengar begitu di meja dokter. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya nggak akan sanggup. Kalau saya jalani sendiri, saya tidak akan bisa. Terbayang dalam otak saya sekejap. 2016 saya guling-guling kesakitan. Satu orang diangkat, diambil oleh Tuhan. Orang yang saya rasa bisa menolong saya. Semua saya diajarkan untuk berdiam diri, hanya mengandalkan Tuhan. Dan itu masa yang tidak gampang. Ya, saya hanya bilang pada Tuhan di meja dokter itu, ya, di bangku itu saya bilang, Tuhan, berikan saya bahu Tuhan yang kuat. Sehingga kalau saya harus mengalami lagi masa yang tidak gampang, saya bisa meletakkan kepala saya di bahu Tuhan. Dan saya mendapatkan kekuatan, tanganmu memegang tangan saya. Dan saya tetap berjuang sampai garis akhir. Ibu-ibu, Allah beserta dengan kita. Hidup di dunia ini sebentar, ibu-ibu. Saya selama menderita kanker, udah 4 tahun, saya udah melewati 4 tahun ya. Saya melihat seringkali khotbah saya adalah khotbah yang terakhir bagi mereka yang mendengarkannya. Satu-satu berita, Erika, ini udah nggak ada loh. Oh, baru kemarin saya khotbah dia dengar, udah nggak ada loh. Erika, ini udah nggak ada loh. Loh, saya baru kemarin kunjungan sama dia, pejuang kanker, udah nggak ada loh. Erika, ini udah nggak ada loh. Sakit apa? Dia kan bukan kanker. Iya bukan. Kita nggak ada yang tahu. Hidup di dunia ini sebentar, ibu-ibu. Siapa yang bisa meramalkan hidup ini lama? Nggak ada. Hidup ini sebentar. Tapi sekarang dalam kesebentaran itu, Allah yang beserta dengan kita, bukan hanya di dunia, tetapi setelah kita meninggalkan dunia, Allah Immanuel, itulah yang akan beserta dengan kita dalam kekekalan. Ibu-ibu, sekarang mata kita harus berubah.
Mata kita harus melihat kepada kekekalan. Dunia ini bukan milik kita. Kita tidak bisa mencintai dunia itu begitu kuatnya. Karena hidup itu sebentar. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu-ibu, Yusuf bangun dan mengambil Maria sebagai istrinya. Dan dia berjuang di dalam hidupnya. Mengikut Tuhan dalam ketaatan. Allah beserta dengan dia. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Sampai Maria melahirkan anak laki-laki yang dinamai oleh Yesus. Yusuf menahan diri, menahan nafsunya sebagai laki-laki untuk taat hanya kepada Allah. Allah beserta dengan dia. Yusuf juga menjalani hidup bersama Maria enggak gampang. Ketika Allah beserta dengan dia, dia harus melewati masa yang sulit. Dia melihat istrinya yang hamil tua, naik keledai, setengah mati, ya, dan harus mencari tempat penginapan, hotel. Dia sudah pesan aplikasi ke aplikasi, semuanya full book. Ya, mau cari kemana penginapan? Penginapan yang paling kecil pun sudah penuh semua. Enggak gampang. Enggak gampang. Bukan hanya itu. Ketika Yesus lahir, dia harus sama dengan istrinya dan bayinya lari ke Mesir. Karena ada peristiwa besar yang terjadi. Pembunuhan bayi-bayi secara massal. Enggak gampang. Enggak gampang. Tapi Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Ya, berjuang. Tetap berjuang. Saya melihat kalau kita ikut Tuhan itu ibu-ibu, hidup kita tuh seperti naik jet coaster, tahu nggak? Cung, 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 ya. Seakan-akan udah nggak ada jalan, sudah nggak ada jalan. Tuhan bukakan jalan, naik lagi. Seakan-akan nggak ada jalan, Tuhan bukakan jalan. Ya, saya banyak sekali mengalami ya seperti ini dalam hidup saya mengikut Tuhan. Ya, tetapi disitulah baru kita bisa mengerti Allah Immanuel, Allah beserta saya. Bukan karena hebat saya, bukan karena cara saya berpikir, bukan karena itu, tapi Allah punya cara, karena dia Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Ibu-ibu, tetap berjuang dalam dunia ini. Tetap pelihara iman kita kepada Kristus, iman yang hidup. Tetap berjalan taat kepada Tuhan. Mungkin saat ini kau dan saya sama-sama berjuang. Kita dalam perjuangan yang tidak sama. Saya masih berjuang dalam kanker saya. Saya harus berjuang untuk mengingatkan kepada anak-anak bahwa hidup ini di dunia hanya sementara. Ya, ibu-ibu juga tetap berjuang. Saya nggak tahu kondisi apa. Karena syarat kita dalam hidup ini bukan hanya sakit, kebangkrutan dialami, putus cinta dialami, kehancuran dialami, dikhianati juga kita alami. Nama baik dipertaruhkan, ya. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada Dia, tidak berbuat dosa, ikut Tuhan, Tuhan tetap beserta kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, balik sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan, ya, minta maaf sama Tuhan, kembali sama Tuhan. Ibu-ibu, kita tetap berjuang. Natal ini momen yang sangat indah. Mungkin Natal ini mau sedih, mau gembira, itu semua pilihan, ibu-ibu. Apakah kita mau memilih untuk tetap berjalan dengan Tuhan? Atau kita seperti Raja Yehuda, ya, ketika musuh datang, tinggal dekat dia. Dia seperti pohon hutan yang bergoyang-goyang. Pohon bisa goyang-goyang, hanya ditiup angin. Nah, di manakah Tuhan dalam hidup kita? Allah Immanuel, Allah beserta kita. Ini kekuatan kita. Saya mau ibu-ibu, ketika saya hidup dalam dunia ini, nanti saya mengakhiri hidup ini, saya mau ketemu Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, Erika, pulang yuk, ikut aku. Kamu sudah cukup hidup di dunia. Dan saya mau ketemu Tuhan dengan tidak tangan kosong. Saya mau pulang dengan membawa satu jiwa untuk Tuhan. Satu jiwa. Satu jiwa. Karena hidup ini bukan bicara lagi tentang aku. Bukan lagi bicara tentang kehebatanku.
Bukan lagi bicara tentang kepandaianku, kecantikanku. Hidup ini berbicara tentang Kristus yang hidup dalam hidup. Ibu-ibu tetap berjuang. Selamat Natal, Allah beserta kita. Jangan takut. Ibu bisa akan buka sebuah klip. Mbak, tolong enggak? Klip ini adalah buku-buku terbitan IC3. Sebenarnya saya sudah menulis ada 14 judul buku, tapi sudah banyak yang enggak dicetak lagi ya. Bentar. Ibu-ibu kalau mau memilikinya, yang bawah. Boleh kontak Semu Sylvie ya. Buku-buku ini kiranya bisa menguatkan, memberikan kekuatan iman, dan buku-buku ini juga yang menunjang pelayanan IC3. Karena IC3 kami sudah ada di 8 kota di Indonesia, anggota kami sudah 100 orang, dan kami tidak memungut sepeser pun biaya melayani mereka. Kelihatan ya? Ya, itu buku-buku terbitan IC3, bagaimana perjuangan di dalam iman. Bahkan anak saya umur 5 tahun, waktu dia sebagai caregiver anak ya, dia menuliskan kisah hidupnya, ulang tahun dia yang ke-9 kemarin, launching buku dia, judulnya My Eye. Ini juga sangat bagus, cocok untuk dibaca oleh anak-anak. Saya juga ada buku puisi, karangan. Nah, ini saya juga mau buka kelas menulis. Ya, boleh. Kalau ibu-ibu mau membagikan hidupnya menjadi sebuah warisan iman, dasar. Oke, itu kelas menulis ya. Yuk kita doa sama Tuhan ya. Yuk kita doa. Sebelum doa ibu-ibu, saya minta ada 2 orang ibu saja. 2 orang ibu aja. Tolong apa yang kamu dapatkan dari Allah Immanuel. Dengan 1 kalimat saja. Firman Tuhan hari ini berbicara apa dengan ya Allah Immanuel. Apakah ada? Contoh ya, contoh. Saya ya, contoh saya. Kita hidup dalam budaya instan. Budaya instan tidak pernah melahirkan iman yang hidup mengikut Tuhan dalam budaya instan. Contoh begitu, 1 kalimat aja. 1 kalimat. Ada ibu-ibu? Ayo, siapa yang mau? 2 orang ibu saja. Apa yang kamu dapat hari ini yang meneguhkan kamu bahwa Allah itu Allah iman? Dibuka mute-nya, siapa yang mau? Bu Yeni? Buka dulu mute-nya Ibu. 1 kalimat saja. Ya. Ya, ada Ibu? 1 kalimat saja. Nanti abis ini Ibu Novke ya. 1 kalimat Ibu. Kalimat ya Bu ya. Kalau saya Ya, ada Ibu 1 kalimat. Allah Immanuel adalah Allah yang berserta dengan kita. 1 kalimat. Memang nggak terbiasa, tapi kita belajar. Penyertaan Tuhan, nyata, ya, dan amin. Ya. Ibu Novke ada? Ibu Novke ya. Dibuka mute-nya Ibu. Iya.
saya Allah selalu hadir di dalam hati saya. Ya, oke, makasih ya ibu-ibu ya. Yuk kita doa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih di Natal ini mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak sendiri. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan, seringkali kami takut menjalankan hidup ini. Dalam masa-masa seperti ini, bisa membuat kami terguncang, bahkan tidak punya pengharapan. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa Allah Immanuel, dari dulu sampai sekarang, dan seterusnya selamanya, tetap ada dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak bersandar sepenuhnya kepadamu. Kami masih bersandar kepada kekuatan kami sendiri. Kami tidak bisa Tuhan. Kami rapuh. Kami hanyalah debu di hadapan-Mu. Kami membutuhkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Dialah Allah Immanuel itu meneguhkan iman kami untuk tetap mengikut Engkau sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur, karena Engkaulah Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk Natal ini. Biarlah Engkau memberkati segenap ibu-ibu di GKPI Citerep ini, sehingga iman kami boleh terus bertumbuh mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih